Shalom, puji nama Tuhan. Senang sekali rasanya kita kembali dapat berkumpul pada ibadah doa di bulan April, minggu yang pertama ini. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita, karena beberapa hari yang lalu kita juga sudah merayakan Paskah, di mana Tuhan telah menebus, dan karena karya pengorbanannya Tuhan telah menyelamatkan setiap hidup kita. Maka dari itu mari dengan kesempatan yang ada pada sore hari ini, kita mau nyanyikan lagu Juru Selamatku. Di dalam Tuhan sajalah ada keselamatan dalam hidup kita. Mari kita katakan bersama-sama. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamat. Yesus, Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu Tuhan, Mu, oh Tuhan, nyata bagi setiap hidup kita, bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas keselamatan yang telah Kau berikan dalam hidup kami.
Kami menyadari bahwa hidup kami Bapa tidak layak untuk Engkau selamatkan. Tapi karena kasih-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami. Maka dari itu Bapa, dengan segala kesempatan yang telah Engkau berikan pada kami pada sore hari ini, kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu Tuhan. Biarlah Bapa Engkau urapi ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah Bapa keselamatan yang Engkau berikan pada hidup kami tidak sia-sia, tapi dapat kami karyakan karena Engkau terlebih telah menyelamatkan hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kiranya Engkau berhadirat dalam ibadah pada malam hari ini. Engkau urapi, Engkau sertai setiap kami, para pelayan-pelayan-Mu yang melayani Engkau. Dan juga seluruh sidang jemaat yang menonton lewat live streaming Tuhan, kami percaya ada kuasa dimanapun seluruh sidang jemaat berada, di situ ada Engkau yang menyertai setiap hidup kami. Dan juga nanti pada saat penyampaian firman-Mu, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Supaya setiap kata-kata yang diucapkan semuanya itu semua berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau siap untuk lanjutkan ibadah kami pada sore hari ini. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita mau tetap bersuka cita, karena sebab Dia adalah Allah. Dia Tuhan Yesus yang telah hidup, yang telah menyelamatkan setiap hidup kita. Mari, kita katakan dengan iman kita katakan, sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, ada hari esok, amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, amin. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, sebab Dia hidup. Karena ku tahu, Dia pegang hari esok.
Amin. Mari kita lanjutkan pujian kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan penyampaian firman Tuhan. Hati hamba. Karena hanya kepada Tuhan sajalah kita hidup dan kita melayani. Mari kita katakan bersama-sama. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima aku apa adanya. Amin. Aku apa adanya, karena kasih-Mu Tuhan, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Katakan sama-sama. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang telah kami terima, kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Terima kasih Tuhan, Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu
Mari bersama-sama kita akan menundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau sore malam hari ini kami masih boleh beribadah kepada Dikau. Kami sudah menyanyi, memuji, memuliakan Engkau. Tuhan, biarlah Dikau dengan senang hati menerima persembahan hidup kami. Kini kami akan duduk bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sucikan hati kami semua, agar kami mempunyai hati seorang hamba yang duduk di bawah kaki tuannya, sedang menantikan pesan-pesan dari tuannya. Karena hamba-Mu, kami semua merasa tidak layak Tuhan. Kami dilayakkan oleh Dikau karena korban-Mu. Karena Engkau yang sudah mengasihi kami, tidak memandang rupa kami, tidak memandang betapa besar dosa kami. Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi kami apa adanya. Maka itu kami mau dengan rendah hati duduk di bawah kaki-Mu. Bersabdalah Tuhan, agar kehidupan ini boleh sekali lagi dibaharui untuk menyembah kepada Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkaryalah atas kami sebelum kami menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa permohonan ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada bisa menangkap streaming pada malam hari ini. Bersama istri, saya sampaikan Shalom. Shalom. Selamat malam semuanya. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan sepanjang hari Selasa ini? Mulai pagi sampai saat ini kita beribadah. Saudara, kalau saya pikir-pikir, iya pagi hari saya bekerja, bangun tidur, kita berdoa, bangun tidur, kita baca firman Tuhan, bangun tidur. Terus kita mungkin olahraga sedikit, terus tetapi akhirnya kita siap-siap mau bekerja. Kita makan pagi hari, kita bekerja ke kantor tepat pada waktu yang sudah ditetapkan dan seterusnya. Itulah rutinitas kita. Makan, bekerja, makan, bekerja. Ada yang satu hari makan 3 kali, ada yang 4 kali ditambah snack, ada yang 5 kali, snacknya 2 kali, siang, menjelang siang dan sore hari dan seterusnya. Itu sah-sah saja, ya. Tetapi kalau kita melihat soal makan ini, ya, kita manusia memang perlu makan. Sebab dengan makan ini, kita boleh bertumbuh. Kapan kita mulai makan? Sejak bayi keluar, itu sudah diberi ASI. Sudah diberi minuman, makanan ASI. Bahkan sejak kandungan, di dalam kandungan pun ada nutrisi yang diberikan untuk diserap. Jadi kita sepanjang hidup ini tidak bisa luput dari persoalan makan. Sebab dengan makan ini tidak terasa kita melihat, oh dari bayi minum susu, makanan cair. Nanti sekian lama ibu tahu, oh ini mesti ditambah ini tambah itu. Makin hari makin keras makanannya itu. Ini membuat bayi ini akan bertumbuh terus, bertumbuh terus, bertumbuh terus. Ya, dengan makan itu akan bertumbuh terus.
Minggu lalu saya berbahagia sekali bersama istri. Saya dapat kemurahan Tuhan menyaksikan cucu saya dibaptis. Ya, pada waktu dibaptis, saya teringat, hati saya terharu, terima kasih Tuhan. Saya ingat dulu bagaimana saya menggendongnya, bagaimana mamanya menggendongnya, ya, bagaimana memberikan makanannya. Sekarang sudah kaum muda, sekarang sudah bisa mengalami lahir baru. Saya bersyukur, itulah perkembangan dari makan terus sampai tumbuh. Sampai menjadi semakin dewasa, semakin kuat lagi. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Dari mana kita bisa makan itu, beli makanan? Tentunya dari bekerja. Bahkan firman Tuhan perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Kalau mau makan, kerja. Bahkan kerja keras. Ya. Tuhan tidak senang orang malas. Sudah malas makannya banyak lagi. Nah ini yang jadi masalah ini. Ya, tetapi kita tahu kita bekerja dengan rutinitas makan, rutinitas bekerja, mendapat penghasilan untuk bisa dibelikan makanan. Seberapa kita kerja keras, seberapa kita mendapatkan keuangan yang banyak. Kedudukan yang tinggi dan seterusnya. Seberapa mampu kita membeli makan yang mahal-mahal sekalipun. Tetapi tetap makanan itu sifatnya bisa binasa. Bisa busuk. Ya. Kalau kita makan ini makanan yang mahal. Masuk. Sampai di sini aja. Oh enak. Ya. Oh iya ini enak. Ini. Mahal lagi. Tapi dalam 24 jam, maksimal 48 jam, itu sudah jadi barang busuk. Tidak ada orang yang mau pungut lagi, keluar, terus oh ini yang mahal tadi itu, saya mau simpan buat kenang-kenangan. Tidak ada. Itu sudah barang busuk yang dibuang di jamban. Jadi itu merupakan makanan yang sifatnya sementara. Nah, sementara kalau manusia ini sejak awal sudah diisyaratkan oleh Tuhan, Adam, Hawa ditaruh di Taman Eden dengan begitu banyak makanan-makanan, buah-buah, pohon-pohon yang sangat menarik buahnya untuk dimakan. Tetapi Tuhan juga pesan supaya dia merawat, menjaga taman itu. Jadi bekerja, bukan sejak awal nganggur-nganggur, bukan. Mau makan, bekerja keras. Itulah yang, tetapi masalahnya apakah makanan ini, makanan yang kita beli, kita makan itu sifatnya untuk pertumbuhan tubuh kita tetap sifatnya fana, ya, tetap sifatnya sementara. Sementara di Injil Matius pasal yang keempat saat Yesus dicobai di padang gurun di situ. Di situ saat Yesus lapar, datanglah si pencoba iblis. Jika engkau anak Allah, jadikan roti ini, batu ini roti. Tetapi Yesus katakan, ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Artinya kita untuk fisik ini makan tetap perlu makan walaupun itu sifatnya sementara. Roti, kalau di sini mungkin nasi, ada yang sagu dan seterusnya. It's okay. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar, perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itulah yang memberikan kehidupan yang kekal. Itulah makanan kita juga. Jangan berhenti kepada makanan yang sifatnya bisa binasa. Mari malam hari ini kita akan merenungkan. Tolong dibacakan Injil Yohanes pasal yang ke-6.
Injil Yohanes pasal yang ke-6. Tolong dibacakan ayat ke-27. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, Akan dapat binasa atau akan busuk. Ya, terus? melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, Ya, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. iya, itu. Jadi yang bisa memberikan, kalau kita makan yang sifatnya sementara itu, kita bisa bekerja. Kita bisa bekerja, banting tulang, kerja keras. Tetapi ada makanan yang lain bisa bertahan sampai kehidupan yang kekal. Itu hanya bisa diberikan oleh Yesus ini, anak Allah. Yang sudah dimeteraikan. Nah, mungkin kita perlu lanjut ini. Wah iya. Jadi apa itu makanan apa itu? Tolong lanjutkan ayat 28 dan 20 sampai 29. Lalu kata mereka kepadanya, Ya, apakah yang harus kami perbuat ya. supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Kerja apa itu supaya yang dikehendaki oleh Allah terus? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, terima kasih. Ini supaya kita percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Ya. Di dalam Injil Yohanes yang pertama, Dia itulah firman. Dia itulah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah pribadi Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, berdiam di antara kita. Yesus yang mengatakan percaya kepada Dia. Ya, tapi hari ini kita sudah tidak melihat Yesus lagi. Kita baru merayakan Yesus mati, bangkit, Dia naik. Tetapi yang ada itu adalah firman yang bisa kita baca, bisa kita percaya. Bisa kita baca, bisa kita dengar, bisa menjadi iman. Percaya buat kita. Tuhan pesan supaya kita percaya kepada Dia, percaya kepada firman Tuhan, ya itu adalah makanan yang harus kita kejar, harus kita kerja, harus kita berusaha mendapatkan itu. Ya, untuk mendapatkan hidup yang kekal. Nah, sekarang kita melihat percaya kepada firman Allah yang bisa menimbulkan iman bagi kita. Makin kita makan, makin kita mendengar, makin kita membaca firman Tuhan, itulah membuat rohani kita bertumbuh terus. Iman kita bertumbuh terus. Dari iman bertumbuh terus sampai kepada pengharapan hidup yang disucikan. Tumbuh lagi sampai kepada kasih. Bertumbuh seperti tadi, bayi terus bertumbuh, makan bertumbuh. Makin sering, makin rutin kita makan. Maka di situ iman kita makin bertumbuh. Sampai kepada hidup yang dikuduskan. Sampai kepada kehidupan yang bisa mengasihi Allah seperti Dia mengasihi kita. Ya, nah sekarang apa betul firman Tuhan itu adalah makanan buat kita? Mari tolong dibacakan Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Ya, akulah roti hidup. ya, Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. ya. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah ini, ya. Akulah roti hidup. Roti itu untuk dimakan. Jadi kalau kita percaya membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, kita percaya. Maka batin kita ini dipuaskan. Kita menjadi kehidupan yang kenyang. Ya. Firman Tuhan mengatakan
ya kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, di situ dikatakan makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Jadi kita bukan sekedar percaya saja, bukan sekedar membaca firman, bukan hanya sekedar mendengar firman, kita percaya udah cukup. Sampai boleh menjadi proses, menjadi daging itu percaya, kemudian melakukan sampai selesai, sampai tuntas. Ya, jadi kalau firman Tuhan datang menyatakan salah, ini adalah roti hidup dari surga yang membawa hidup kita pada kekekalan, kepada kepuasan. Coba tolong tambahkan ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya Ya, beroleh hidup yang kekal. nah, ya, Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. ya. Inilah percaya, ya, melakukan sampai tuntas. Jikalau firman menunjuk kepada kesalahan, jangan kita berkelit. Karena inilah kaitannya dengan hidup kekal. Ya Tuhan, firman-Mu benar, aku yang salah. Ampuni. Kalau firman itu menegur, itulah roti hidup yang turun dari surga. Kita percaya, kita lakukan. Sampai tidak ada yang disembunyikan. Sampai selesai tuntas dosa itu. Kita akui di hadapan Tuhan. Maka disitulah dia menyelesaikannya. Ya, nah di situ kita melihat, membaca, mendengar firman Tuhan. Imannya bertumbuh, tumbuh. Rohani kita bertumbuh terus. Sampai kehidupan yang disucikan, sampai tidak bercelah di hadapan Dia. Sampai hidup yang kekal. Nah, itulah kita lihat menjadi makanan yang harus kita usahakan. Harus kita kerja untuk itu. Kalau untuk makanan yang sementara, itu kita, mau jam 8, saya jam 8 harus tiba kantor. Terlambat ini, dimarahin nanti. Bagaimana dengan makanan yang kekal, membawa kepada kehidupan yang kekal ini? Apakah kita kalau membaca, mendengarkan firman Tuhan itu terus enak-enaknya? Kalau senang kita baca, kalau tidak senang kita tidak baca. Kalau senang kita beribadah, kalau tidak senang tidak ibadah. Bahkan sudah terlambat lagi. Streaming jam sekian, benar tidak kita on time? Mendengarkan. Inilah bekerja dengan disiplin. Bekerja dengan jam-jam yang sudah ditetapkan. Kita membaca, kita mendengarkan, kita berdoa. Hubungan terus dengan, kita dikoreksi hari demi hari. Firman, roti hidup yang turun dari surga. Kita percaya, ya, kita lakukan. Di situ kita bertumbuh rohaninya sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah, apakah cukup percaya kepada firman Tuhan? Ya. Jumat lalu sama Minggu kita sedang merayakan Natal, merayakan Paskah, ya. Kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Dia mati tapi dia bangkit. Ya, dia turun ke bumi ini menjadi manusia seperti saudara dan saya, mempunyai darah dan daging. Bedanya dia tidak berbuat dosa. Tidak ada kesalahan apa-apa dalam diri dia. Ya. Nah yang kedua ini, kita percaya kepada tubuh dan darahnya.
perjamuan suci. Itu adalah salib. Ya, mari kita baca. Tolong dibacakan. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-51. Sampai 54. Ya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Ya, roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, Ya, ia akan hidup selama-lamanya. hidup selama-lamanya. Ya, terus Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku dagingku. Ya, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. ya, terus Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka Ya. dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? 54 ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, Ya, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. ya, makan dagingku, minum darahku, perjamuan Tuhan. Itu akan mempunyai hidup yang kekal. Ya, terus ayat ke-56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Ya, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. ya, puji Tuhan. Mempunyai hidup yang kekal. Karena setiap kali kita makan tubuh Kristus, darah Kristus yang tertumpah, maka disitulah dia menyertai kita, hidup di dalam kita, kita di dalam dia. Yohanes katakan, kalau engkau mengasihi Tuhan, maka engkau akan menuruti firman. Maka di situ dia akan berada bersama-sama dengan kita. Menuruti firman-Nya, percaya firman ini perjamuan kudus. Darah dan daging, setiap kali kita makan dan minum ini, kita ingat bahwa ini adalah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di mana saat firman menegur kesalahan kita, firman Tuhan menyatakan kesalahan, kita sadar, kita akui, maka inilah sarana Tuhan mau tanggung di atas kayu salib sehingga kita tidak perlu mati. Upah dosa adalah maut. Dia mau tanggung, kita serahkan. Dia tanggung sampai mati. Tetapi tidak berhenti sampai mati, tetapi dia bangkit. Ya. Nah, itulah kita melihat percaya kepada salib, percaya kepada tubuh dan darah Yesus. Ya, dialah yang kita makan itu melambangkan saat kita makan roti dan darah Kristus. Sebab Yesus memberikan perjamuan yang terakhir itu, dia belum mati. Tetapi mendekati sebelum disalibkan, sebelum mereka merayakan Paskah itu makan tubuh dan darah Tuhan ini. Ya, nah mari kita lihat seperti biasa apa kata Rasul Paulus kepada jemaat Korintus tentang tubuh dan darah Kristus ini. 1 Korintus pasal yang ke-11. Tolong dibacakan ayat 23. Ya. Terus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, Ya. telah aku terima dari Tuhan, Ya. yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku Ya. yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ya. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ya, terima kasih. Ini
Kalau kita sudah percaya, ini tubuh Kristus, ini darah Kristus yang tertumpah, yang terpecah-pecah tubuhnya. Darahnya tertumpah untuk menanggung dosa kesalahan kita. Sehingga kita boleh disatukan. Maka disitulah Dia tinggal di dalam kita. Kita tinggal bersama Dia. Semakin kita sering menggunakan perjamuan Tuhan ini dengan penuh pengertian, maka disitulah kehidupan ini semakin hari semakin bertumbuh karena Dia semakin menyertai kehidupan kita yang sedang makan roti, minum darah ini. Sampai kita bertumbuh terus menjadi sampai kepada kehidupan yang kekal. Dia mau supaya kita memberitakan persoalan ini bukan hanya untuk kepentingan kita saja, tapi kepada orang banyak. Ya, pada waktu Paskah sudah dijelaskan itu oleh Bapak Gembala ya. Nah, sekarang kita melihat apa betul seringkali orang bertentangan. Loh, mosok ini roti hosti gini tubuh Kristus. Nah, kita harus percaya kepada apa yang tertulis di dalam firman Tuhan ini. Roti hidup yang turun dari surga. Ya, kalau firman ini menyatakan itu adalah tubuh Kristus, melambangkan tubuh Kristus, melambangkan darahnya Kristus, maka kita percaya, kita beriman. Sebab iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi kita percaya. Belum terlihat, tetapi kita percaya. Karena itu tertulis di dalam firman Allah. Firman yang adalah pribadi Allah sendiri. Datang menjadi manusia. Firman itu adalah pribadi Allah sendiri. Yang ditulis di dalam Alkitab ini oleh para penulis di dalam ilham Roh Kudus. Bukan ditulis karang-karangan sendiri. Bukan. Kalau karangan sendiri tidak mempunyai kuasa apa-apa. Tidak bisa membawa kita pada kehidupan yang kekal. Ya. Nah, sampai di sini kita melihat banyak orang-orang itu yang bertentangan. Bilang ini roti hidup, firman Tuhan. Loh, ini kan anaknya Yusuf. Bilang ini perjamuan Tuhan, roti dan anggur ini adalah tubuh dan darahnya Kristus. Loh, omongan apa ini? Ya, saudara, kalau kita dari awal melihat Injil Yohanes pasal yang ke-6 tadi, ayat ke-27, kita dari awal membaca itu Yesus sedang berbicara kepada orang yang berbondong-bondong mencari Yesus. Tetapi kalau kita membaca Injil Yohanes di awal-awalnya, di situ mereka orang berbondong-bondong datang, mereka dikenyangkan oleh 5 roti, 2 ikan. 5.000 orang dikenyangkan. Maka mereka setelah kenyang, bahkan itu masih ada lebihnya 12 bakul. Mereka berbondong-bondong mencari Yesus. Wah, ini bisa bisa memberikan makanan, kenyang. Maka saat mereka berbondong-bondong mencari Yesus itulah pada ayat yang ke-27 Yesus katakan bekerjalah. Karena ayat yang ke-26 Yesus katakan kamu berbondong-bondong mencari aku. Bukan karena perutmu sudah makan roti itu dan kenyang. Bukan karena kamu melihat tanda-tanda. Nah, ini kita lihat ada jenis orang Kristen yang mau beribadah hanya untuk makanan yang sifatnya sementara. Diberkati,
diberkati, terus bicara persoalan berkat-berkat yang sifatnya sementara. Apa itu salah? Enggak juga. Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja. Itu untuk keperluan yang sementara ini. Tetapi harus lanjut. Kita harus semakin dewasa. Semakin percaya firman Tuhan. Semakin percaya tubuh dan darah Kristus itu. Kita makin bersekutu. Maka disitulah kita semakin bertumbuh. Semakin bertumbuh. Rohani kita semakin bertumbuh terus. Kita tidak kembali. Tetapi untuk Kristen yang mayoritas. Begitu orang 5.000 orang berbondong-bondong ikut Yesus. Kamu mencari aku. Bukan karena melihat Anda. Tetapi perutmu sudah kenyang. Untuk kepentingan. Inilah yang saat firman Tuhan. Bicara persoalan yang keras. Saat firman Tuhan menyatakan salah. Saat firman Tuhan menegur. Dia tidak tahan. Kata-kata ini terlalu keras. Mereka udah puas karena diberkati yang sifatnya jasmani. Firman Tuhan di dalam gereja terus memompa soal masalah materi, masalah yang sifatnya sementara ini. Kamu datang tadi naik apa? Jalan kaki om. Oh iya, dengar firman ya. Nanti kamu kalau percaya, nanti lain kali kamu datang naik roda 2. Kamu datang naik apa ini? Roda 2. Oh iya, nanti kamu akan naik roda 4 ya. Kamu datang naik apa? Roda 4 om. Oh iya, nanti kamu datang akan naik roda 12 ya. Tergandengan. Dan seterusnya. Nah ini rupanya yang merupakan mayoritas orang begitu berbondong-bondong datang. Apakah Tuhan tidak tahu kondisi bahwa manusia itu memang dari debu tanah daging ini? Tahu Tuhan itu. Maka yang ketiga kita melihat percaya kepada Tuhan menjanjikan Roh Kudus. Tetapi sebelum dipenuhi Roh Kudus, sebelum Roh Kudus datang, orang-orang sudah ngamuk, udah ngomel-ngomel, udah pergi semua. Ya, perhatikan, ayo kita baca ayat Yohanes pasal yang ke-6 lebih lanjut. Tolong dibaca ayat yang ke-63. Rohlah yang memberi hidup. Ya, Roh Kudus itu memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Ya. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, ini. Roh itu yang hidup. Jangan kita hanya pikirkan yang daging saja. Makanan yang sifatnya bisa busuk. Jangan itu saja. Tetapi pikirkan makanan yang rohani yang bisa membawa kita bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Menolong buat kehidupan kita. Kapan kita bisa dapat? Di Efesus kita sudah mendengar yang lalu Efesus pertama saat kita percaya kepada firman Tuhan, maka kita dimeterai oleh Roh Kudus itu. Roh Kudus itu merupakan jaminan untuk kita nanti bisa memperoleh semua janji-janji daripada Allah. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ya, itulah Roh Kudus. Tetapi di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16, tolong ya bacakan, kita baca aja ini penting. Injil Yohanes pasal yang ke-16, tolong dibaca ayat 8 sampai 11 ya. Dan kalau ia datang, Ya, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. ini kalau firman Tuhan menyatakan salah, dia menginsafkan. Itu loh, kamu kemarin loh berbuat ini loh, tidak cocok dengan firman Tuhan. Ya terus? Kebenaran dan penghakiman akan dosa. Ya, kebenaran. Firman Tuhan itu yang benar, itu adalah kebenaran. Ya, dan dosa, ya. Terus? Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran. Ya. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ya. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum.
Terus? Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ya. Tetapi apabila ia datang, Apabila Roh Kudus datang, ya, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. ya, Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, ya, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. ya, terima kasih ya. Nah, ini kita melihat bagaimana ini perannya Roh Kudus. Dia penolong. Ya, dia yang mengajarkan. Oh, ini. Ya, meneguhkan firman Tuhan. Iya, ini kamu salah gini. Dia ingatkan kita. Dia membawa kita masuk kepada seluruh kebenaran supaya kehidupan kita semakin dewasa rohani, semakin bertumbuh rohani sampai kepada kekekalan. Ya. Tetapi ini orang-orang yang Kristen umumnya, yang mayoritas daging adanya. Dia tidak mau menunggu, dia tidak mau mengalami, berarti dia percayanya belum sepenuhnya. Ya, karena dia sudah langsung kritik saat bilang Yesus itu roti yang hidup turun dari surga. Tuh, ini kan anaknya Yusuf. Karena dia tidak percaya saat Yesus katakan, dagingku adalah betul-betul makanan. Ini roti hidup yang turun dari surga. Dagingku, darahku. Oh, keras ini. Ini dia tidak percaya. Akibatnya mereka menolak. Akhirnya mereka bubar semuanya. Akhirnya pergi seluruhnya. Tinggal murid-murid saja. Nah, bagaimana dengan Simon, murid-murid, dengan yang lain, 12 orang ini, bagaimana? Tuhan tanya, siapa kamu? Ya, ayo ayat yang terakhir ya, tolong dibacakan lagi. Ayat Yohanes ke-6, kita kembali. 68 sampai 69. Jawab Simon Petrus kepadanya, Ya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. nah, perkataanmu itu hidup yang kekal, roti hidup yang turun dari surga. Terus? Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Ya. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Ya, selesai. Apa cukup ya? Terima kasih. Ini, mereka tidak pergi. Kenapa? Karena mereka percaya sudah. Apakah orang yang percaya itu tidak bisa jatuh? Mereka bisa jatuh juga. Bisa tergelincir juga. Ya, kita tahu Simon menyangkal 3 kali. Murid-murid seluruhnya meninggalkan berita Paskah. Ya. Tetapi di situ karena mereka itu asalnya percaya bahwa perkataan ini hidup, roh dan hidup. Tuhan tahu kelemahannya, Tuhan kasih dia Roh Kudus setelah Tuhan bangkit. Maka di situ mereka menjadi kuat untuk bisa diutus. Demikian malam hari ini mari kita periksa sebelum kita berdoa. Apa yang kita kerjakan untuk dapat makan? Makanan apa? Kita perlu bekerja keras untuk mendapatkan makanan sehari-hari yang kita makan, pakai. Supaya kita fisiknya juga boleh bertumbuh. Tetapi lebih dari itu kita perlu makanan rohani. Kita perlu bekerja. Ada kedisiplinan, ada waktu-waktu tertentu yang kita tetapkan untuk kita mau baca, kita mau mendengar, beribadah. Ya, kita mau menyerahkan hidup ini. Kalau firman itu menyatakan salah, iya, itulah kebenaran firman Tuhan. Saya yang salah. Ada sarana, salib itu yang menyelesaikan semuanya. Maka hidup ini dikuduskan. Hari demi hari kita bertumbuh semakin dewasa sampai akhirnya kita bisa mengasihi dia seperti dia mengasihi kita. Mari sebelum kita berdoa
berlutut, mari kita menyanyikan sebuah lagu Jangan Lelah. Ya. Jangan lelah, kita bekerja, jangan lelah. Ya. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segala. Ratakan tanah, ratakan tanah yang berlubang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Percaya, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saudara, lagu ini begitu bagus ya, dikarang oleh orang yang tentunya sudah mengalami. Dia akan bilang, ratakan tanah yang bergelombang. Kalau itu ada dosa, ada kesalahan, kita tergelincir, kita jatuh di dalam lubang itu, firman Tuhan datang, yang kita baca, kita dengar, menyatakan salah. Iya, saya salah. Tuhan nanti yang meratakan. Tuhan yang tutup lubang itu, karena dia terpikul di atas kayu salib segala dosa kesalahan kita. Ya, kalau ada jalanan yang berlubang, bergelombang, tidak rata, dia akan meratakan. Ya, suami, istri, bagaimana? Waduh, jomplang sekali. Ya, kita lihat, waduh, suaminya begitu hebat kelihatannya. Tetapi istrinya, begitu orang lihat, loh kok kayak pembantu gini. Bergelombang, tidak rata. Tuhan mau supaya kita, suami bisa mengangkat istri ini. Supaya tidak bergelombang. Ya, demikian juga kita semua, imam-imam, mari jemaat dimanapun kita berada, bekerja, cari waktu yang disiplin untuk seperti kita. Kalau bekerja masuk kantor itu kita terlambat, kita takut dihukum. Demikian juga terlebih bekerja untuk kehidupan yang kekal. Kita harus lebih disiplin dari makanan yang sifatnya sementara itu. Supaya kehidupan kita semakin dewasa, semakin bertumbuh iman, sampai kepada kehidupan dikuduskan, sampai kasih. Mari kita menyanyi dengan lagu yang temponya lebih lambat, mempersiapkan diri untuk bisa, yang bisa berlutut silakan, yang mau duduk silakan. Kita mau berdoa dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jangan lelah. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Silakan yang mau berlutut ya, yang tidak bisa berlutut, berduduk silakan. Kita rendahkan hati kita. Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah
sembahlah Dia. Yang ditetapkan oleh Bapa supaya kita mau percaya kepadanya.
Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah. Mari kita sama-sama berdiri, kita menyanyikan lagi. Yang mau angkat tangan silahkan angkat tangan, mau menaruh di dada silahkan. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus
tiada lelah. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Kata-kata. Sementara saya minta Bapak Daniel untuk berdoa syafaat, ucap syukur. Menjadi siap ibadah di atas dasar iman, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap ibadah di atas dasar iman. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kalau boleh Engkau memberikan kesempatan pada setiap kami pada sore hari ini Tuhan, malam hari ini. Kami telah mendengarkan firman. Ya, Yesus. Bila firman-Mu pada malam hari ini menegur setiap kehidupan kami, Yesus ampuni Tuhan. Kami sadar bahwa diri kami Tuhan seringkali mendukacitakan Engkau. Biarlah Tuhan pada firman malam hari ini menegur setiap kehidupan kami. Kami mau Tuhan makin hari makin dibentuk untuk menjadi serupa dengan Engkau. Amin. Biarlah dalam momen Paskah yang telah kami laksanakan Bapa hari ini Tuhan, dapat mengubahkan setiap iman kami Tuhan. Menyadari bahwa hidup kami Tuhan bukan apa-apa. Hidup kami adalah hidup yang sia-sia. Hidup kami layak untuk dibinasakan. Tapi karena kasih-Mu yang telah menyelamatkan setiap hidup kami. Karena tubuh dan darah-Mu yang telah mengorbankan sehingga kami semua dapat Engkau layakkan. Kami telah Engkau tebus. Dan kami telah menerima keselamatan itu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Biarlah Bapa dalam setiap hari, dalam pengikutan kami kepada Engkau. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan keselamatan yang telah kami terima ini Tuhan. Biarlah makin hari kami dapat mengerjakan keselamatan kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan. Dalam kami mencari nafkah, dalam kami berkuliah, dalam kami bekerja. Apapun Tuhan. Biarlah kami tidak hanya makan dari apa yang dunia tawarkan. Tapi biarlah kami hanya selalu memandang Engkau. Karena Engkaulah roti hidup itu Tuhan. Ya, Tuhan. Di dalam Engkau ada keselamatan yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Pendeta Muda Budi Afianto. Engkau pakai hamba-Mu lebih lanjut dalam setiap pelayanan ke depan Tuhan. Dan juga kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Yesus, segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, kami mau berdoa Tuhan kiranya Engkau pakai seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh menteri jajarannya, kapolri, polisi, hingga seluruh elemen-elemen masyarakat. Engkau pakai setiap kami. Engkau pakai, Engkau berikan hikmat akal budi-Mu pada setiap pemimpin-pemimpin kami. Supaya setiap hikmat, setiap apa keputusan yang telah diberikan, itu semuanya didasarkan oleh pengetahuan yang takut akan Engkau. Kami sungguh Tuhan merindu bangsa dan negara kami kembali dipulihkan. Dan biarlah hanya nama Engkau saja yang diagung muliakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih untuk ibadah-Mu pada malam hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, mempelai piala surga yang kami nantikan. Haleluya.
Amin. Shalom sidang Jemaat GKGA, khususnya adik-adik Jemaat GKGA. Mulai tanggal 11 April 2021 akan ada program baru di YouTube channel GPT Kristus Gembala Ajaib. Namanya Ibadah Sekolah Minggu. Tayangnya di hari Minggu pukul 7.30 waktu Indonesia Barat setiap minggu kedua dan keempat. Cerita firman Tuhan di sini akan berkaitan tiap minggunya adik-adik. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Buat para orang tua, yuk jangan lupa ingatkan anak-anaknya ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Yeah. Ya, mari sebelum kita tutup ibadah ini, di sini masih ada ucapan syukur, yaitu perpanjangan usia ke-73 tahun Ibu Sarje Laurina Duran pada hari Kamis 1 April 2021, pemohon dari keluarga. Ucapan syukur perpanjangan umur ke-6 tahun anak Jericho Aprilio Octavianus pada hari Minggu 4 April 21, pemohon keluarga. Ucapan syukur perpanjangan umur Ibu Tias Mariati pada hari ini Selasa 6 April 21, pemohon Pesalo Choir. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami naikkan ke hadapan Dikau, jikalau sepanjang ibadah malam hari ini kita boleh selesaikan, kami boleh menerima berkat dari firman-Mu, dari kasih-Mu, dari Roh Kudus yang Dikau curahkan, sehingga kami boleh mengerti. Berilah kekuatan, kemampuan kami untuk bisa melakukannya juga, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin dewasa rohani. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat teman-teman yang sudah melayani kami malam hari ini, yang dengan tekun, dengan setia melayani agar siaran ini bisa ditangkap dimanapun kita berada, menjadi berkat bagi kita. Engkau juga memberkati mereka, beri kekuatan, ketekunan untuk boleh bekerja melayani Tuhan di dalam ladangnya, di dalam bidang masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di sini juga ada banyak ucapan syukur yang sudah kami naikkan ke hadapan, sudah dibacakan tadi, baik yang mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua, baik yang sudah mulai 1 April sampai hari ini. Engkau tahu Tuhan, karena mereka adalah milik-Mu sendiri. Jika mereka memohonkan doa untuk menaikkan ucapan syukur, maka Tuhan itu adalah ucapan syukur karena mereka sadar bahwa perpanjangan umur itu
ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Tidak ada manusia yang mampu memberikan perpanjangan umur walaupun sedetik saja. Hanya Engkau Tuhan yang sudah mengasihi kami ini. Engkau yang mampu. Maka itu Tuhan, terima ucapan syukur dari mereka ini. Dengan ucapan syukur, Dikau tambahkan dengan kesehatan, tambahkan dengan hikmat, tambahkan dengan kesetiaan, untuk tetap percaya kepada Dikau. Bahkan semakin percaya, rohani semakin dibangun, semakin boleh dewasa. Semakin dewasa mengasihi Dikau. Terima kasih Tuhan, Dikau pakai semuanya sidang jemaat dimanapun berada. Dikau memberkati mereka semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima lagi berkat yaitu pribadi daripada Allah, Bapa, Anak, dan Putra, dan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita semua. Ditambahkan segala berkat-berkat yang sifatnya jasmani sementara. Engkau juga tambahkan kepada mereka yang setia mengiring Dikau. Setia di dalam baca firman-Mu. Setia di dalam persekutuan dengan tubuh darah-Mu. Setia di dalam mentaati apa yang diatur oleh Roh Kudus. Diingatkan akan ditaati. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu besar menyertai kami semua mulai hari ini sampai Maranatha. Dikau datang kembali menjemput kami menjadi milik-Mu untuk selama-lamanya. Amin.